Setelah masa pemerintahan antikris berakhir, maka pemerintahan kekuasaan yang kekal dan abadi segera dimulai dan ditegakkan di atas bumi seperti di sorga, sebagai penggenapan janji Allah kepada Abraham, juga kepada Daud yang adalah nenek moyang bangsa Israel. Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan akan memerintah dan memegang kendali atas dunia ini selama 1000 tahun, sehingga tergenapkan nubuatan Nabi Yesaya tentang Raja Damai yang akan datang, di mana tidak akan ada orang yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh kerajaan damai, karena seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Setelah masa kerajaan 1000 tahun berakhir, maka iblis akan dilepaskan lagi dari penjaranya dan akan menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran di bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan bangsa-bangsa itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Setelah semua musuh-musuh Tuhan Yesus telah ditaklukkan di bawah kakinya, maka Tuhan Yesus mengembalikan segala kuasa dan kekuasaan itu kepada Allah Bapa, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah imam besar agung kita. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, Dia kembali ke sorga dan duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar agung kita untuk membela kita dari dakwaan iblis yang siang malam mendakwa kita di hadapan tahta Allah Bapa. Firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di dalam kisah Ayub diceritakan bagaimana iblis mendakwa Ayub di hadapan tahta Allah Bapa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu."
Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kemudian dalam sekejap mata, dalam satu hari itu juga, habislah segala yang dimiliki Ayub, baik itu ke-10 anak-anak Ayub, laki-laki dan perempuan, mati binasa. Demikian juga dengan harta benda Ayub, segala yang dimilikinya habis dalam sekejap mata. Tetapi apa reaksi Ayub di dalam menghadapi penderitaan, duka cita, sakit hati, kekecewaan yang dialami oleh Ayub? Firman Tuhan menceritakan, "Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, 'Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.' Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut."